terbaru terkait kasus korupsi 271 triliun rupiah yang diungkap langsung oleh Kejagung tampaknya semakin mengerucut. Ia selain menetapkan 5 tersangka baru dengan menyebutkan inisial nama secara gamblang, Kejagung juga saat ini sedang menelisik lebih dalam terkait total kerugian negara yang disebabkan dari kasus korupsi timah yang diduga bisa lebih dari 271 triliun rupiah. Untuk mengetahui beberapa fakta lainnya, maka inilah 5 fakta baru kasus korupsi timah 271 triliun diungkap langsung oleh Kejagung, versi Cumi Top 5. Setelah menetapkan 16 orang tersangka, Kejaksaan Agung kembali berhasil menetapkan 5 orang tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Setelah menetapkan 16 orang tersangka, Kejagung kembali berhasil menetapkan 5 orang tersangka baru dalam dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, pada Jumat 26 April 2024 lalu. Melihat tindak tanduk yang dilakukan oleh Kejagung, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus memberikan apresiasinya dan juga memberikan dukungan penuh agar Kejagung dapat menggapai target yang lainnya. Lantas, siapa saja inisial nama kelima orang tersangka tersebut? Dan seperti apa apresiasi Iskandar Sitorus terhadap kinerja Kejagung? Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HL selaku Beneficiary Owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya Saudara FL selaku Marketing PT Tim. Saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan Saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Penyebutan ada tersangka baru, penahanan dan lain, itu adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Nah, kalau sudah bertambah 5 artinya sudah 21. Ukuran yang kita sajikan kemarin bahwa minimal 35-an itu akan mereka gapai. Tidak hanya menetapkan 5 tersangka baru, Kejagung juga mengungkapkan bahwa setelah ditetapkan, kelima tersangka sudah langsung ditahan. 3 diantaranya sudah dilakukan penahanan dan 2 orang lainnya akan segera ditahan setelah pemeriksaan kesehatan. Dengan jumlah tersangka yang kini sudah berada di angka 21 orang tersangka, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus lagi-lagi memberikan apresiasinya kepada Kejagung. Lantas, seperti apa proses penahanan kelima tersangka tersebut? Dan seperti apa reaksi Iskandar Sitorus melihat jumlah tersangka bertambah menjadi 21 orang? Setelah
dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing saudara FL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka AS, tersangka SW di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka HL yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Itu terus terang salut untuk Jaksa Agung dan Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memang luar biasa melompat kuantum. Pemikiran mereka luar biasa, mereka tunjukkan ketajamannya. Kejagung mengungkapkan secara gamblang bahwa tersangka SW, BN, dan AS menjabat sebagai Kadis ESDM Bangka Belitung. Selama masa jabatannya, ketiganya menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB untuk PT RBT, PT SIP, PT TIN, dan CV FIP, walaupun tak memenuhi syarat. Sementara tersangka HL dan FR dinilai turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah sebagai aktivitas kegiatan pengambilan timah di IUP PT Timah. Kendati demikian, atas perbuatan tersebut, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP, di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka HL dan saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya. Pasca kasus korupsi PT Timah yang melibatkan Harvey Mois mencuat, banyak isu beredar jika total kerugian negara berkisar senilai 271 triliun rupiah. Namun,
Kejagung yang saat ini masih terus menelisik atau melakukan penyelidikan terhadap aliran dana hitam tersebut mengungkapkan bahwa kemungkinan total kerugian negara bisa lebih dari yang ramai diperbincangkan. Namun, Kejagung meminta agar masyarakat bersabar selama Kejagung melakukan tugasnya dalam menguliti kasus korupsi tersebut. Terkait dengan penghitungan, ini terakhir ya, terkait dengan penghitungan kerugian negara masih berjalan, masalah lama atau tidak itu relatif ukuran waktu. Terkait dengan penyitaan smelter, betul smelter telah kita sita, namun tetap kita upayakan untuk tetap beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut. Terkait dengan apakah ada nanti penetapan dan sebagainya, kami tidak dapat berasumsi atau mengandai-andai. Ditunggu saja perkembangannya, sepanjang ada alat bukti cukup, pasti kami mengambil tindakan. Kalau tidak terdapat alat bukti cukup, pasti kami juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Memang Jaksa Agung dan anggotanya tentunya di pidana khusus itu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka akan menyentuh korporasi. Itu dimulai ketika 5 smelter itu sudah mereka sita yang dalam prakteknya itu tetap berjalan karena dikelola oleh PT Timah secara hukum. Yang kita mau sebut adalah bahwa langkahnya ini luar biasa, Kemudian apa yang dilakukan oleh Kejagung ini tidak lagi semata-mata bisa ditarik-tarik ke politis. Sudah lewat masa itu. Jadi sekarang kita mau nyebut bahwa secara juridis tinggal dikuatkan oleh Kejaksaan Agung penghitungan kerugian negaranya. Kejagung kembali melakukan penyitaan aset milik Harvey Muiz, tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Diketahui, aset yang disita Kejagung adalah 3 unit mobil mewah, tepatnya 2 unit mobil Ferrari Sport dan 1 unit Mercedes-Benz Sport. Kemarin malam, betul, tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HF. Ya. Dalam rangka apa terkait apa? Tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Hanya Harvey karena dia menjadi fokus pemberitaan. Tapi kami yakin yang lain juga disita. Kan penyidik juga kan nggak sebodoh yang dipikirkan orang lah gitu ya. Cuman karena memang netizen kita, perhatian kita hanya kepada orang-orang tenar, sehingga mungkin di PT Timah yang tersangka atau direktur keuangan yang tersangka itu kan disita juga itu kan, tapi kan tidak seheboh pemberitaannya Harvey mungkin ya. Atau jangan-jangan memang difokuskan Harvey ini aja menjadi opini atau pemberitaan, mungkin karena disiapkan menjadi seperti yang diasumsikan publik, tumbal, bisa jadi, ya kan. Jadi banyak faktor yang bisa dikaji, tapi kami juga berpikir positif bahwa ya memang ini harus diungkapkan dan harus dibuat teliti oleh Kejaksaan Agung karena perhatian publik. Justru mereka Kejaksaan Agung menjadi takut dimusuhi oleh publik ketika tidak terbuka. Dan kami melihat bahwa nilai-nilai keterbukaan ada di kedepankan Kejaksaan Agung akhir-akhir ini. Begitu.